Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita, dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jemaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita, Ustadz kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa beliau, sudah ada Ustadz Ecep Syihabuddin. Assalamualaikum Us. Waalaikumsalam Kang Dudu. Baik Ustadz. Ini ada juga jamaah yang sudah hadir Ustadz. Mangga silakan. Untuk menyaksikan Jalan Dakwah, mendengarkan tausiah Ustadz. Sudah ada dari Majelis Taklim As-Sa'adah Bekasi, Majelis Taklim Baitur Rahman Bekasi, Majelis Taklim Ar-Rahman Parakan Salak Sukabumi. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu, Budu yakin banget ya, di antara ibu-ibu di sini ataupun jamaah yang ada di rumah, pasti ada yang dulunya itu punya pekerjaan bagus banget ya. Bagus, pokoknya posisinya udah mantap dah. Bisa dibilang menjadi wanita karir. Wah. Tapi because menikah, karena sudah menikah ya, ibu-ibu memilih fokus pada suami dan anak-anak dengan menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya. Di sini siapa yang dulunya pernah punya pekerjaan yang bagus, sekarang memilih jadi ibu rumah tangga? Siapa? Angkat tangan, ada Bu? Ada. Apa langsung jadi ibu rumah tangga begitu menikah? Atau mungkin ada yang menjalankan profesi ibu rumah tangga sekaligus bekerja juga di luar, ada? Ada. Ibu kerja di mana? Kerja, iya. Jualan di rumah. Di rumah juga sebagai ibu rumah tangga. Berarti ibu rumah tangga juga, pengusaha juga. Pengusaha juga, entrepreneur juga ya. Entrepreneur, betul. Yang bekerja di luar rumah ada? Bekerja di luar rumah. Ada yang pernah kerja di pabrik atau di mana? Mungkin kalau kerja di luar rumah nggak mungkin hari ini bisa berada di sini karena kan harus kerja ya. Iya benar. Tapi bisa, kalau pengusaha kan bisa tinggal di usahanya Bu ya. Betul. Iya. Nah, ini nih yang ingin kita bahas ya, sudah menjadi ibu rumah tangga, mengabdi kepada suami dan mengurus anak-anaknya. Padahal kan menjadi ibu rumah tangga itu pekerjaan yang berat loh. Gak semua orang mampu menjadi ibu rumah tangga. Nah ini yang akan kita bahas Ustadz. Keistimewaan menjadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dengan segala kemuliaannya, jangan sedih dengan status ibu rumah tangga. Kita akan bahas bersama Ustadz. Silakan Ustadz. Hatur nuhun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Bu. Minum susu, makannya tomat. Ibu-ibu masih pada semangat? Alhamdulillah. Ini yang ada di hadapan saya ibu-ibu rumah tangga semuanya. Ibu, tadi Kang Bedu sudah menyampaikan tidak semua orang bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik. Setuju? Kadang kan capek ya Bu ya jadi ibu rumah tangga, pusing, betul kata si ibu. Eta siapa yang bilang betul barusan? Cedoh. Kalau
jawabnya cepat namanya bukan ceedoh. Apa? Cekatan. Cekatan. Bisa aja nih, cekatan ya. Ibu capek jadi ibu rumah tangga, capek. Kadang kepala itu pusing, hati itu mangkel, mau marah-marah sama siapa ya Bu ya? Ibu titip. Ketika ibu merasa pusing sekali, capek batinnya, coba ibu pelan-pelan tarik nafas, keluarkan. Biar rileks, tarik nafas, keluarkan. Ustadz, saya udah tarik nafas, saya keluarkan. Belum, itu rileks juga. Itu jangan tarik nafas. Ibu tarik tunai, beli emas. Insya Allah lega. Kan ibu-ibu kalau masalah duit mah apapun lancar. Ibu-ibu habis tarik tunai, belanja, suaminya di rumah tarik nafas. Hilang lagi. Iya. Nggak apa-apa ya Bu ya, banyak masalah. Yang penting banyak punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang nggak apa-apa, yang penting sebelum berangkat ngasih suami nggak ganteng juga biarin, yang penting banyak. Saya juga kelihatannya mah ini ceramah padahal lagi nyari pahala. Nah, menjadi ibu rumah tangga, ibu jangan pernah ngerasa ih saya mah profesinya juga jadi ibu rumah tangga doang. Jangan, jangan. Ibu harus bangga. Sekarang profesinya jadi apa? Saya sekarang menjadi ibu rumah tangga. Harus bangga. Jangan, alhamdulillah saya mah sekarang menjadi ibu rumah tangga di rumah. Hei mulia jadi ibu rumah tangga itu. Kenapa mulia? Itu profesi tertinggi. Dibandingkan wanita karir di luar sana, itu lebih hebatan ketika menjadi ibu rumah tangga. Kenapa? Al ummu madrasatul ula fa idza a'dadta sya'ban thayyibal a'raq. Ibu-ibu ini itu kan sekolah pertama buat anaknya. Ketika kita menyiapkannya dengan baik, berarti kita sudah menyiapkan generasi yang paling baik. Jangan salah, bayangkan hasil didikan ibu-ibu ada yang jadi presiden. Betul nggak? Nggak mungkin ada presiden kalau nggak ada ibunya. Ada yang jadi menteri, ada yang menjadi anggota DPR, ada yang jadi artis terkenal, ada yang menjadi ustadz ganteng. Ada yang jadi ibu rumah tangga. Ada yang menjadi ibu rumah tangga. Itu dari siapa? Ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangganya bisa mendidik anak dengan baik, dengan keilmuan yang luar biasa, maka nanti akan lahir generasi-generasi terbaik. Makanya ibu menjadi ibu rumah tangga tugas mulia, profesi yang sangat luar biasa. Al-mar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Ibu-ibu pilarnya sebuah negara. Kalau ibu-ibunya baik, insya Allah bangsa ini juga akan menjadi bangsa yang baik. Tapi kalau ibu-ibunya buruk, tidak baik, maka hancurlah bangsa ini. Makanya sama yakin Bapak Ibu, ece-ece yang di rumah juga, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kenapa? Lihat atuh, ibu-ibunya di majelis taklim, ikut ngaji. Nih dari ibu-ibu yang seperti ini nanti lahirlah anak-anak yang soleh dan soleh. Makanya ibu, ketika ibu jadi ibu harus rajin ngaji, jangan hanya rajin dandan. Apa Bu? Dari awal dong ulanginya, dandan. Harus rajin ngaji, jangan cuma rajin. Ulangi, ibu harus rajin ngaji, jangan cuma rajin. Jadi ibu rumah tangga, jadi perempuan itu harus rajin ngaji, jangan cuma rajin dandan. Kenapa? Karena anak kita butuhnya ilmu agama, bukan bibir bergincu merah merona. Betul nggak Bu? Emang anak kita butuh bibir bergincu merah merona? Tidak, yang dibutuhkan sama anak kita apa? Ilmu agama, pendidikan agama yang, makanya tadi saya sampaikan, jadi ibu-ibu harus rajin ngaji, jangan cuma rajin dan gitu.
Tuh Edo. Oke, luar biasa Ibu ya. Ya. Jadi memang sebagai seorang ibu ya, seperti kata Ustadz Cep, jangan cuma rajin dandan, tapi juga rajin ngaji. Betul. Nih kelihatan nih tuh mau ngaji pada dandan semua. Iya. Jadi rajin dandan juga rajin ngaji. Ini dua berarti. Iya. Cantik dari luar juga, cantik dari Dalam. dari dalam. Oke, tepuk tangan untuk Ustadz Cep Ibu ya. Sekarang ya harus yakin, harus percaya diri. Apa pekerjaan Ibu? Saya ibu rumah tangga, mendidik 5 orang anak dan suami, dan alhamdulillah anak saya semua jadi dokter, jadi Kiai, jadi insinyur, jadi tukang sarjana. jadi tukang sarjana, yang terakhir jadi jadian. Oke, sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada, ya ada nih. Silakan Ibu, mana? Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Betul kan? C Cahyani. Iya betul. dari Majlis Taklim Parakan Salak Sukabumi. Parakan Salak Sukabumi. Silakan Ibu Cahaya. Baik, Ustadz saya mau curhat. Boleh, mangga. Saya dulu seorang PNS Pak Ustadz. PNS berarti perempuan negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Iya, pegawai negeri sipil. Karir Sekarang saya- ASN Ibu ya? Ya, Sekarang ASN namanya ya? iya betul. Ya. Karir saya bagus Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cemerlang ya karirnya. Iya, alhamdulillah saya menikah. Setelah punya anak, saya diminta sama suami untuk keluar dari PNS. Nah, setelah itu saya jadi merasa gimana gitu ya pas. Kalau misalkan Sayang banget gitu ya sekolah gitu Bu. ya, Dalam hati Ibu. saya tuh diminta untuk begitu kayak harus fokus untuk mendidik anak dan harus tahu sedetik apapun perkembangan anak katanya gitu. Kata suami. Ya, akhirnya saya keluarlah Pak Ustadz PNS itu dan saya fokus untuk Mendidik anak. ya membimbing anak itu sampai dewasa. Dari usia berapa anak Ibu pada saat Ibu keluar dari PNS? Anak berapa, usia berapa anak Ibu pada saat itu? Masih kecil Pak Ustadz, masih balita. Balita. Iya. Nah setelah itu saya akhirnya ngikutin kemauan suami. Nah karena saya terlalu banyak di rumah, akhirnya pengetahuan saya jadi berkurang Pak Ustadz. Kurang update di luar sana pengetahuan saya. Kudet. Kurang update dan Ya. merasa skill tidak terasa, wawasan berkurang gitu Bu Ya ya? begitu. Kalau suami saya pulang dan dia ngajak ngobrol mengenai kerjaannya, saya merasa minder Pak Ustadz. Karena kurang update gitu. Nah setelah itu saya merasa minder Pak Ustadz. Minder kepada siapa nih? Kepada suami atau kepada orang lain? Sama suami Pak Ustadz. Oh, takut nggak nyambung ngomongnya. Iya, Oh. karena kan kurang update ya Pak Ustadz. Nah, akhirnya saya kok merasa gagal menjadi seorang istri yang tidak bisa diajak ngobrol seru dengan suami. Nah, akhirnya saya merasa ya udahlah, saya kalau misalkan memang berhasil jadi seorang ibu, akhirnya saya jadi gimana ya Pak Ustadz, seorang ibu baik tapi merasa gagal menjadi seorang istri yang tidak bisa diajak ngobrol gitu. Nah bagaimana untuk mengatasi rasa minder saya ini Pak Ustadz gitu, Ya, supaya saya bisa ngikutin Atau mengimbangi suami lain? nah begitu. Iya. Demikian Pak Ustadz curhatan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Pak Ustadz. Jadi yang ditakutkan adalah tidak nyambung. Dan dia Bu Cahyani atau Cahyani atau Teh Cahyani merasa kayaknya saya gagal deh jadi seorang istri. Kenapa gagal? Tidak bisa menjadi teman ngobrol yang baik untuk suami. Kalau ibu sekarang ya merasa gagal menjadi teman ngobrol, setidaknya ibu bisa menjadi pendengar yang baik. Ibu kalau kita ngobrol didengerin tuh enak nggak? Enak. Kalau ibu merasa belum menjadi teman ngobrol yang baik, jadilah pendengar yang baik. Tapi sekarang sekarang itu kan yang namanya informasi sudah di tangan.
walaupun ece di rumah, ibu di rumah bisa menggali informasi lewat genggaman tangan. Apa namanya, Bu? HP. Jadi ibu, ketika ibu merasa minder karena pengetahuannya semenjak resign dari PNS, jadi tidak bisa mengimbangin suaminya. Bagaimana solusinya? Yang pertama, berarti ibu harus mulai belajar mencari informasi. Misal suami ibu kerjanya adalah sebagai teknisi. Maka ibu atau maka Kang Bedu dulu, ayo. Atau sebagai seorang insinyur, tukang insinyur, bangunan, gedung, gitu kan. Betul. Nah, ibu kan pengen nyambung yang ngobrolnya ya. Sekarang mah udah ada TikTok, udah ada Instagram, udah ada YouTube. Ibu tinggal browsing aja. Cara masang keramik misalnya. Nah, ya kalau suami kita tukang bangunan, pasti yang diobrolkan tentang aduh mah tadi kok bisa ya, papa itu punya tukang masa pasang keramik begitu. Kalau kata mama gimana mah cara pasang keramik yang bagus? Kasih tahu tukangnya, Pak. Gimana pasang keramik itu ya, itu pertama harus sesuai dengan tinggi lantainya, tinggi permukaan tuh tidak boleh sejajar, karena supaya air turun. Nah, jadi kalau sejajar nanti air takutnya malah bergenang di tengah. Nah, itu dia. Jadi kasih tahu sama tukangnya, Pak, biar air tuh mengarah kepada satu titik terendah. Pada saat nanti ada air pada ngepel, airnya nggak ngumpul di tengah. Kok mama tahu? Padahal kan mama udah di rumah mulu. Mama dulu tukang, Pak. Jawabannya kan nonton di YouTube. Iya, kan nonton di YouTube, Pak. Iya. Kan mama walaupun ibu rumah tangga, mama perbanyak yang namanya literasi, Pak. Oh gitu. Emang mama ibu rumah tangga yang luar biasa. Ih, papa mah bangga siapa banget. Dulu dong. Aduh. Istri papa. Jadi ibu sebetulnya kita sebagai seorang istri walaupun di rumah bisa lebih pintar loh, Bu. Karena sekarang sudah ada di sini pengetahuan. Makanya ibu cek dulu suaminya kerjanya apa. Nanti biar nyambung. Pas pulang ke rumah kan bisa ditanya tadi kan. Paling gampang Pak Ustadz sekarang tinggal tanya ChatGPT, Bu. Nah, ibu tahu ChatGPT nggak? Nggak tahu Kang Bedu. Chat tembok tahu, Bu. Jadi di WhatsApp ibu itu ada yang namanya ChatGPT. Betul. Ibu ketik cara pasang keramik, pencet keluar tulis saja, Bu, di WhatsApp. Betul ibu. Betul sekali. Ya. Ibu kalau nggak tahu ChatGPT nanti tanya sama cucunya. Iya. Paling kata cucunya, ya elah, begitu aja kagak tahu. Seperti itu ya Ustadz ya. Betul sekali. Jadi profesi atau posisi ibu sebagai ibu rumah tangga benar-benar bisa diaktualisasikan sebagai ibu maupun sebagai istri gitu kan. Walaupun nggak nyambung dengan omongan suami juga pasti paham ya. Karena kesibukannya mengurus rumah itu kan nggak tapi kan khawatir Kang, tetap aja pengen nyambung aja kalau ngobrol gitu ya, Bu ya. Perbanyak literasi, Bu, banyak baca, banyak mudah sekarang mencari informasi, Bu ya. Betul sekali. Banyak, apalagi zaman harus kebebasan informasi ini gampang didapat informasi ya. Semua sudah ada di satu genggaman, termasuk buku, kitab semua sudah ada di genggaman kita. Informasi dalam genggaman. Yeah. Tepuk tangan buat Ibu Cahyani. Baik ya Mas, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.